kamu, tukang pel, berani mengoreksi saya? Jika kamu bisa buktikan saya salah, saya akan mundur jadi dosen dan saya rela menikahimu detik ini juga. Sampah! Kamu sebut ini desain? Kalau jembatan ini dibangun, ribuan nyawa akan melayang dalam hitungan detik. Suara teriakan itu menggelegar, memantul di dinding-dinding aula Fakultas Teknik yang megah. Bu Karina, dosen arsitektur lulusan Eropa yang dikenal sebagai Ratu Besi, baru saja melempar maket tugas akhir mahasiswanya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Wajah cantiknya memerah padam, matanya nyalang penuh kesombongan. Ia berdiri di atas panggung, menatap ratusan mahasiswa yang menunduk ketakutan. Tidak ada satupun yang berani menatap matanya, apalagi membantah ucapannya. Namun di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara serak dari pojok ruangan. "Maaf Bu, perhitungan Ibu di struktur penyangga pilar ketiga meleset 0,5%. Seketika, suasana menjadi hening total. Semua mata tertuju ke sumber suara. Itu bukan suara mahasiswa, bukan pula asisten dosen, melainkan suara Aris, seorang petugas kebersihan atau cleaning service yang sedang memegang kain pel di sudut ruangan. Bajunya lusuh, sepatunya sudah menganga, dan bau deterjen menguar dari tubuhnya. Karina menoleh, lalu tertawa sinis, tawa yang merendahkan harga diri siapapun yang mendengarnya. "Kamu, tukang pel, berani mengoreksi saya? Dengar baik-baik, jika kamu bisa buktikan perhitungan saya salah dalam 5 menit, saya akan mundur jadi dosen dan saya rela menikahimu detik ini juga. Tapi jika kamu salah, saya pastikan kamu membusuk di penjara karena pencemaran nama baik." Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat air mata Anda menetes. Simak kisahnya sampai akhir. Namun sebelum kita masuk ke momen yang mengguncangkan itu, saya ingin menyapa sahabat semua. Coba tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton kisah ini. Siapa tahu kita satu daerah. Dan khusus untuk kalian yang sudah like dan subscribe channel ini, saya doakan semoga Allah melunaskan segala hutang kalian, mengangkat derajat kalian yang sedang diremehkan orang lain, dan melimpahkan rizki yang tak putus-putus seperti air mengalir. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di kampus teknik masih dibungkus embun saat seorang wanita bersepatu hak tinggi memasuki gerbang. Suara ketukan sepatunya terdengar jelas. Tak, 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 memantul di koridor panjang. Mahasiswa yang berpapasan otomatis menepi, sebagian lagi menunduk, sebagian lagi saling berbisik pelan. Namanya Karina, usia 30 tahun. Ia adalah definisi dari kesempurnaan fisik dan intelektual, namun sayangnya ia juga definisi dari keangkuhan. Ia berjalan mantap menuju ruang dosen, mengangkat dagu sedikit lebih tinggi dari yang diperlukan, seakan setiap sudut kampus diwajibkan mengakui kehebatannya. Baginya, dunia ini hanya milik orang-orang pintar dan kaya, sisanya hanyalah pelengkap. Di sisi lain gedung yang sama, di sebuah gudang kecil yang lembab dan gelap, seorang pemuda berusia 25 tahun sedang merapikan baju seragamnya yang kusam. Namanya Aris. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus karena kurang makan. Ia bekerja sebagai cleaning service di kampus elit itu. Setiap pagi tugas Aris adalah membersihkan sampah sisa makanan mahasiswa dan mengepel jejak sepatu mereka yang berlumpur. Namun tidak ada yang tahu satu rahasia besar. Di balik seragam CS yang bau keringat itu, tersimpan otak jenius yang langka. Setiap malam saat kampus gelap gulita dan semua orang sudah pulang, Aris tidak langsung tidur. Di bawah cahaya lampu koridor yang remang-remang, ia memungut buku-buku mekanika teknik dan fisika bangunan yang dibuang mahasiswa kaya ke tempat sampah. Ia membacanya dengan lahap. Otaknya merekam setiap rumus, setiap kalkulasi beban dengan presisi seperti komputer. Aris sebenarnya adalah mantan mahasiswa terbaik yang terpaksa putus kuliah karena ibunya sakit keras dan ia kehabisan biaya. Suatu pagi, takdir mempertemukan dua manusia dari kasta berbeda ini. Saat Aris sedang mengepel lantai koridor utama, Karina lewat dengan langkah terburu-buru sambil menelpon. Sambil sengaja, ujung kain pel Aris menyentuh sepatu mahal Karina yang mengkilap. Karina berhenti mendadak. Ia menatap sepatunya, lalu menatap Aris dengan tatapan jijik. "Heh, punya mata tidak? Minggir, jangan kotori sepatu saya dengan air pelmu yang menjijikan itu. Dasar orang miskin, kerjanya cuma bikin kotor pemandangan." Aris hanya bisa menunduk dalam. "Maaf Bu, saya tidak sengaja, saya bersihkan sekarang."
Karina mendengus kasar dan berlalu pergi tanpa menoleh lagi. Aris menatap punggung wanita itu dengan hati perih. Ia sudah biasa dianggap tidak ada. Baginya, kemiskinan adalah tembok tebal yang memisahkannya dari dunia Karina. Namun, Aris tidak tahu bahwa siang itu juga tembok tebal itu akan runtuh oleh sebuah peristiwa besar. Siang harinya, aula besar Fakultas Teknik penuh sesak. Karina sedang mempresentasikan simulasi desain jembatan untuk sebuah proyek nasional bernilai triliunan rupiah. Di layar proyektor gerasa, terlihat cetak biru yang sangat rumit dengan ribuan variabel angka. Karina berdiri di panggung dengan sangat percaya diri. Ia berkata lantang, "Lihat desain ini. Ini adalah struktur sempurna. Tidak ada celah. Jika ada satu saja orang di ruangan ini yang bisa menemukan kesalahan, silahkan maju." Ruangan hening, mahasiswa tingkat akhir bahkan mahasiswa pasca sarjana tidak ada yang berani bicara. Ia tahu betapa galak Bu Karina. Tapi dari arah pintu belakang, Aris yang sedang membawa ember pel berhenti melangkah. Matanya menyipit melihat layar proyektor itu, mulutnya bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Itu akan patah di tengah. Telinga Karina yang tajam ternyata mendengarnya. Ia berbalik cepat, matanya mencari-cari. Siapa yang bicara? "Kamu lagi, tukang sapu yang tadi pagi." Aris terkejut, tapi ia memberanikan diri menjawab dengan sopan. "Maaf Bu, saya cuma bilang beban angin di pilar ketiga belum dihitung dengan benar. Kalau ada badai, jembatan itu akan runtuh." Wajah Karina memerah padam. Ia merasa dihina oleh orang yang paling rendah di kampus itu. Di depan ratusan mahasiswanya, egonya terusik hebat. Ia memanggil Aris ke depan panggung dengan nada menantang. "Maju sini, kamu pikir arsitektur itu sama dengan menyapu rantai? Sini, kalau kamu berani komentar, buktikan. Waktumu 5 menit. Selesaikan perhitungan beban angin di laptop ini. Dan ingat janji saya tadi. Kalau kamu bisa, saya nikah kamu dan saya beri beasiswa S2. Tapi kalau gagal, habis kamu." Aris maju dengan langkah gontai. Ia meletakkan kain pelnya di pinggir panggung. Bau deterjen menguar di panggung megah itu, kontras dengan parfum mahal Karina. Tangan Aris yang kasar dan gemetar menyentuh keyboard laptop canggih milik dosen itu. Ia bergumam pelan, "Bismillah." Aris mulai mengetik. Awalnya pelan, namun begitu melihat angka-angka itu, ketakutannya hilang. Ia memejamkan mata sesaat, mengingat buku-buku bekas yang ia baca tiap malam. Tangannya mulai terbaring di atas keyboard. Tik, tik, tik. Suara ketikan itu menggema di aula yang sunyi. 1 menit berlalu, mahasiswa mulai berbisik. "Lihat, dia mengetik rumus coding. Dia paham materi tingkat lanjut." Bisikan kekaguman mulai terdengar. 2 menit berlalu, Karina mulai gelisah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mengenali rumus yang pakai Aris. Itu adalah rumus penyederhanaan beban yang sangat kompleks, yang bahkan jarang digunakan oleh insinyur senior karena tingkat kesulitannya. Bagaimana mungkin tukang sapu ini tahu? Batin Karina menjerit. 3 menit, Aris menekan tombol enter dengan tegas. Di layar proyektor, simulasi jembatan itu mulai menerima beban digital. Awalnya kokoh, Karina tersenyum sinis, mengira Aris gagal. Namun di detik ke-10, pilar ketiga bergetar hebat. Indikator di layar berubah merah menyala. Dan, blar, dalam simulasi itu, jembatan runtuh total, menyeret ratusan kereta ke sungai digital. Aula sunyi senyap, senyap yang memekakkan telinga. Tidak ada yang berani bernafas. Tanpa banyak bicara, Aris lalu mengetik perbaikan cepat. Ia mengubah sudut pilar hanya 2 derajat. Simulasi dijalankan ulang. Jembatan itu kokoh, bahkan saat indikator beban dinaikkan 2 kali lipat. Indikator berubah hijau. Aman. Aris berdiri, menatap Karina yang wajahnya kini pucat pasih, seputih kertas. Keringat dingin membasahi wajar cantiknya. Aris berkata pelan namun menusuk. "Sudah Bu, struktur Ibu indah, tapi gravitasi tidak peduli kepada keindahan. Permisi Bu, lantai di lorong B belum saya pel." Aris mengambil embernya dan berjalan keluar panggung dengan tenang, meninggalkan Karina yang terpaku seperti statu. Egonya hancur berkeping-keping. Mahasiswa mulai riuh. Ada yang berteriak, "Bu, tadi Ibu janji nikahin dia kan? Beasiswanya juga Bu." Karina gemetar. Ia tidak menyangka ucapannya akan menyeretnya sejauh ini.
Hari berganti namun cerita tentang Aris dan Bu Karina tidak hilang begitu saja. Kabar itu menyebar seperti api liar. Di kantin, di perpustakaan, semua membicarakan janji pernikahan itu. Bagi Karina, ini adalah mimpi buruk. Reputasinya hancur. Dosen-dosen senior mulai menyindirnya. Namun Karina tetaplah wanita yang memegang janji. Ia tahu, ia salah bicara soal menikah karena ia sudah punya tunangan. Tapi soal beasiswa, ia serius. Ia memanggil Aris ke ruangannya untuk memberikan surat rekomendasi beasiswa, tapi masalah sebenarnya baru mulai. Hadi, tunangan Karina, mendengar rumor itu. Hadi adalah pengusaha kontraktor yang kaya raya, tapi berhati licik dan gila hormat. Baginya, ini bukan soal perasaan Karina, tapi soal citra perusahaannya yang tercoreng karena calon istrinya digosipkan dengan seorang tukang sapu. Malam itu, dengan mobil mewahnya, Hadi mendatangi kontrakan Aris di pinggiran kota. Ia menatap jijik terhadap dinding kamar Aris yang berjamur dan atap yang bocor. Tanpa basa-basi, Hadi melempar segepok uang ke wajah Aris. "Jadi ini kandangmu, pantas kamu cari muka sama Karina. Mau uang? Hah? Ambil ini." Aris tak sama saja, tidak menyentuh uang itu. "Maaf Pak, Bapak siapa? Ada perlu apa?" Hadi mencengkram kerah baju Aris. "Jangan pura-pura bodoh, saya tunangan Karina. Dengar baik-baik tikus kecil, jauhi Karina. Tolak beasiswa itu. Kalau sampai saya lihat kamu masih cari perhatian di depan dia, saya pastikan ibumu yang sakit di kampung itu tidak akan bisa berobat lagi. Saya punya kuasa untuk melakukan itu. Mengerti?" Ancaman itu menghantam Aris tepat di ulu hati. Ia tidak takut miskin, ia tidak takut dihina, tapi ia takut ibunya menderita. Demi ibunya, Aris mengangguk lemah. Keesokan harinya, sikap Aris berubah total. Jika biasanya ia menyapa Karina dengan sopan, kini ia membuang muka. Ia sengaja menghindar. Saat berpapasan di koridor, Aris lari seolah melihat hantu. Karina merasakan perubahan itu. Awalnya ia bingung, lalu berubah menjadi rasa sakit yang aneh. Ia merasa bersalah, berpikir mungkin Aris tersinggung dengan ucapannya dulu. Di koridor sepi, Karina akhirnya berhasil mencegat Aris. "Aris, tunggu. Kenapa kamu menghindar? Apa saya berbuat salah lagi? Kenapa kamu belum ambil surat beasiswamu?" Aris menunduk dalam, tidak berani menatap mata dosennya. "Maaf Bu, saya sibuk. Saya harus kerja. Tolong biarkan saya sendiri. Saya tidak pantas menerima kebaikan Ibu. Saya cuma orang kecil, Bu. Keberadaan saya cuma jadi kotoran di reputasi Ibu." Karina tertegun. Kata-kata itu terdengar aneh. Kotoran? Reputasi? Itu bukan bahasa Aris. Siapa yang bicara begitu padamu? "Aris, jawab saya," desak Karina. Tapi Aris memilih pergi, meninggalkan Karina dengan sejuta tanda tanya. Sore harinya, Karina tidak tahan lagi. Ia memanggil Aris secara paksa ke ruang dosen untuk bicara empat mata. Namun belum sempat Aris menjelaskan alasannya, pintu ruangan terbuka kasar. Hadi masuk dengan wajah beringas. Ternyata selama ini, Hadi memata-matai gerak-gerik mereka. "Hebat, sudah diperingatkan malah berduaan di sini. Kamu benar-benar tidak punya harga diri ya, Karina?" teriak Hadi menggema di ruangan. Karina terkejut. "Hadi, sopan sedikit. Ini kampus." Hadi tidak peduli. Ia menunjuk wajah Aris dengan telunjuknya. "Dan kau, miskin, bukannya saya sudah bilang jauhi dia? Kamu mau saya hancurkan hidupmu sekarang juga? Kamu mau ibumu tidak selamat?" Aris gemetar hebat. Ia mundur ketakutan hingga tersudut ke tembok. Melihat ketakutan yang nyata di mata Aris, Karina sadar seketika. Potongan puzzle di kepalanya menyatu. Ternyata selama ini, tunangannya lah yang meneror mahasiswanya. Ternyata Hadilah yang membuat Aris ketakutan setengah mati. Amarah yang selama ini Karina tahan akhirnya meledak. Ia melihat sosok Hadi bukan lagi sebagai tunangan yang mapan, tapi sebagai monster. "Tunggu," ucap Karina dingin. "Jadi, kamu yang mengancam dia. Kamu yang bilang dia sampah." Hadi menjawab dengan angkuh. "Aku lakukan ini demi kita, demi menjaga level kita. Kamu itu calon istriku, bukan pengasuh gembel ini." Detik itu juga Karina melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Aris, memasang badannya sebagai tameng, melindungi mahasiswa miskin itu dari tunangannya sendiri. Ia berteriak lantang dengan suara bergetar karena marah. "Cukup Hadi, jangan pernah ancam mahasiswa saya lagi." Hadi terperangah.
Kamu membela dia. Kamu lebih pilih si miskin ini daripada aku. Iya, aku membela dia, teriak Karina. Air matanya mulai menetes karena emosi. Karena walaupun dia miskin harta, dia punya integritas yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan uangmu. Dia bukan sampah, Hadi. Dia adalah mahasiswa terbaik yang pernah saya temui. Detik ini juga, pertunangan kita batal. Keluar dari ruangan saya. Hadi terdiam, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia mencoba membantah, tapi tatapan Karina begitu tajam dan penuh kebencian. Akhirnya, dengan membanting pintu, Hadi keluar dari ruangan itu. Hubungan bertahun-tahun kandas karena kesombongan. Ruangan itu kini sunyi, hanya terdengar nafas Karina yang memburu dan isak tangis tertahan. Aris memberanikan diri mendekat, memberikan sapu tangan kusamnya yang bersih. "Bu, maafkan saya, gara-gara saya, ibu kehilangan tunangan." Karina berbalik, wajahnya basah oleh air mata, tapi bibirnya menyunggingkan senyum lega. Senyum yang tulus, bukan senyum sinis seperti biasanya. "Tidak, Aris, justru terima kasih. Kamu menyadarkan saya. Selama ini saya sibuk membangun citra persempurna, sampai saya lupa bagaimana menjadi manusia yang punya hati. Saya hampir menikahi orang yang salah." "Tapi Bu, apa Ibu tidak malu?" tanya Aris polos. Karina mengeleng. "Jangan pernah merendahkan dirimu lagi. Aris, ambil beasiswa ini, lanjutkan S2. Saya ingin kamu buktikan ke semua orang, terutama ke Hadi, bahwa kamu bisa sukses tanpa harus menginjak orang lain. Saya akan menjadi mentormu sampai kamu berhasil." Aris menerima map beasiswa itu dengan tangan gemetar. "Saya janji, Bu, saya akan belajar keras. Dan satu lagi," ucap Karina sambil tersenyum, "jangan panggil saya Ratu Besi lagi ya, panggil saja Bu Karina." Aris mengangguk mantap. Sore itu di bawah langit senja yang mengintip dari jendela, batas tebal antara dosen angkuh dan mahasiswa miskin itu runtuh sepenuhnya. Bukan menjadi kisah cinta romantis yang cengeng, melainkan sebuah ikatan saling menghormati yang jauh lebih kuat dan abadi. 1 tahun kemudian, di panggung wisuda pasca sarjana yang megah, seorang pemuda berdiri gagah dengan selembang cum laude. Itu Aris. Desain jembatannya yang inovatif baru saja memenangkan penghargaan internasional. Ia bukan lagi tukang sapu yang dihina. Ia adalah bintang baru di dunia arsitektur. Di barisan depan tamu undangan, duduk Bu Karina. Ia bertepuk tangan paling keras, matanya berkaca-kaca penuh kebanggaan. Ia melihat Aris bukan lagi sebagai orang yang membersihkan sepatunya, tapi sebagai karya terbesarnya sebagai seorang pengajar. Saat Aris turun dari panggung dan menyerahkan bunga kepada ibunya yang duduk di kursi roda, Karina tahu keputusannya membela Aris hari itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Sahabatku, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi, dan orang hebat tidak perlu merendahkan orang lain untuk terlihat besar. Seringkali, orang yang kita anggap rendah, kusam dan tidak berharga, justru memiliki hati dan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian terinspirasi, bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, agar kebaikan ini tidak berhenti di kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.